Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap modus yang digunakan tersangka dalam kasus perdagangan bayi yang hendak dijual ke Singapura. Kombes Surawan menyampaikan bahwa para pelaku memasukkan bayi ke dalam kartu keluarga orang lain untuk mengurus akte kelahiran dengan mencantumkan orang tua dalam kartu keluarga sebagai orang tua kandung bayi tersebut, sehingga terindikasi adanya pemalsuan dokumen. Setelah akte kelahiran selesai, para tersangka mengurus paspor bayi untuk kemudian dibawa dari Jakarta menuju Singapura. Di negara tujuan, orang tua palsu yang turut mendampingi bayi itu berperan seolah-olah mereka adalah orang tua asli yang menjual bayi akibat kesulitan ekonomi dan ketidakmampuan merawat anak. Menurut informasi yang disampaikan, sebanyak 25 bayi telah dijual oleh para tersangka, dengan rincian 12 bayi laki-laki dan 13 bayi perempuan. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pengecekan dan pendalaman terhadap pengadopsi bayi di Singapura. Dalam waktu dekat, polisi akan berupaya mengidentifikasi para pengadopsi di Singapura. Di sisi lain, penyidik juga akan melakukan penggeledahan di Pontianak, tempat tinggal para tersangka, untuk mengamankan dokumen-dokumen yang belum diperoleh. Dokumen yang menjadi target antara lain dokumen pengadopsi serta paspor para pelaku utama yang mengantar bayi ke Singapura. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui jelas identitas bayi yang diberangkatkan, siapa yang mengantarnya, waktu pengantaran, serta siapa pengadopsinya. Kombes Surawan menambahkan bahwa proses penyelidikan kasus ini masih berlangsung panjang. Pihaknya berkomitmen untuk mengungkap seluruh jaringan dan fakta di balik tindak pidana perdagangan bayi ini. Pemalsuan dokumen dan pengurusan paspor yang dilakukan para tersangka memperlihatkan kompleksitas modus operandi yang digunakan dalam kasus ini. Penyidik terus memperdalam informasi untuk menghentikan praktik perdagangan bayi yang merugikan banyak pihak. Polda Jawa Barat pun akan bekerja sama dengan aparat di Singapura guna memastikan proses pengusutan berjalan efektif dan para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi perhatian serius aparat keamanan dalam menindak kejahatan lintas negara yang melibatkan eksploitasi anak dan pemalsuan dokumen, guna melindungi hak-hak anak dan menegakkan keadilan. Orang jauh beti. Maskernya buka, Pak. Maskernya buka. Ya, pengasuh Y akan digaji oleh TSKL sebesar 2.500.000 dan 1 juta untuk keperluan bayi. Ya. Setelah berusia 2-3 bulan atau sesuai dengan permintaan TSKL, bayi-bayi tersebut dikirim ke Jakarta. Proses pemindahan bayi dilakukan oleh TSKYN, penyerahan bayi tergantung arahan dari TSKL. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta bahwa bayi tersebut oleh TSKL dipindahkan ke Pontianak untuk dibuatkan dokumen yang berkaitan dengan jati diri bayi, ya, akte dan paspor. Selama bayi-bayi berada di Pontianak, bayi-bayi tersebut diasuh oleh beberapa pengasuh yang berada di bawah kendali S dan kendali L. Pengasuh-pengasuh tersebut mendapatkan bayaran sebesar 2,5 juta dan 1 juta untuk biaya anaknya tersebut. Selain membuat akte tanda lahir, paspor, dan dokumen, proses pembuatan dokumen tersebut tersangka S memasukkan surat keterangan lahir dan KK. Selain pembuatan dokumen untuk bayi, peran dari TSKS juga mencarikan orang tua kandung palsu untuk bayi dengan cara memasukkan identitas bayi dalam KK orang, ya, mau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.